Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariwan Oktaviandi. Saya adalah mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam semester 6 kelas B, jurusan Pendidikan Agama Islam. Adapun NIRM saya yaitu 1207.20.0089. Dalam mata pelajaran strategi pembelajaran fikih, materi saya yaitu sifat wajib bagi Allah, dan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hamzah SAG MAG. Sebelum kita memasuki materi, di strategi pembelajaran fikih yaitu adalah perencanaan pembelajaran seputar fikih. Yang kedua, jadi strategi pembelajaran fikih adalah salah satu mata kuliah prodi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam yang berisi 2 SKS. Dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Hamzah SAG MAG. Strategi yang digunakan dalam sifat wajib bagi Allah adalah strategi pembelajaran ekspositori. Pada strategi pembelajaran ekspositori menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang kedua adalah alat yang dibutuhkan. Yang pertama spidol, yang kedua adalah laptop, yang ketiga papan tulis, yang keempat infocus. Catatan pengaplikasian strategi. Langkah-langkah dalam pengaplikasian strategi ekspositori. Yang pertama adalah persiapan. Guru harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan dengan baik, termasuk penggunaan bahasa, intonasi, suara, dan penggunaan media pembelajaran yang tepat. Yang kedua adalah penyampaian. Guru menyampaikan materi secara verbal dengan cara ceramah. Hal ini dilakukan agar siswa mendapatkan pengetahuan awal terkait materi pembelajaran yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Yang ketiga adalah diskusi. Setelah penyampaian materi, guru mengajak siswa untuk berdiskusi dan bertanya tentang materi yang disampaikan. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memahami materi yang telah disampaikan. Yang keempat adalah evaluasi. Guru melakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi dapat dilakukan dengan memberikan tugas atau kuis singkat. Selanjutnya, kita memasuki materi yaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai bentuk kesempurnaan baginya. Sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada zat Allah dan tidak ada satupun yang menyamai dan menyerupainya. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Yang pertama wujud, artinya ada, qidam dahulu, bako kekal, mukhalafatul hawadisi berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, wahdaniyah esa atau tunggal, qudrat kuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basor melihat, kalam berfirman, qadiran yang maha kuasa, muridan yang maha menghendaki, aliman yang maha mengetahui, hayyan yang maha menghidupkan, sami'an yang maha mendengar, basiron yang maha melihat, mutakaliman yang maha berfirman. Sifat-sifat wajib bagi Allah yang di atas itu dibagi oleh para ulama menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsi ini hanya satu, yaitu wujud. Yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat yang meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah. Sifat salbiyah ini adalah qidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga adalah sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Sifat ma'ani adalah qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam.
Yang keempat adalah sifat maknawiyah, yaitu sifat-sifat yang berkaitan erat dengan sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat maknawiyah ini tidak dapat berdiri sendiri karena setiap yang ada pada sifat ma'ani pasti ada pada sifat maknawiyah. Jadi sifat-sifat maknawiyah ini adalah qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Baik, sebelum saya menutup materi saya, di sini saya Sari Ulan Oktaviandi akan menjelaskan bagaimana saya menyukai pembahasan fikih karena saya sebagai calon seorang guru tentunya harus bisa memahami bagaimana cara mengajar dan harus mengetahui bagaimana strategi pembelajaran fikih. Kemudian saya ingin mengajak kepada saudara-saudara dan teman-teman semua dan kerabat untuk bergabung ke Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam memiliki 3 jurusan, yaitu Pendidikan Agama Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Piawud. Bagi teman-teman yang bingung apakah bisa kerja sambil kuliah, tentu di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina bisa bekerja sambil berkuliah. Yuk teman-teman semua, jangan lupa bergabung di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.